Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai perkembangan kasus COVID-19 di tanah air, khususnya varian Omikron, dan juga rencana pemerintah untuk vaksin booster pada 22 Januari 2022, kita akan berbincang langsung dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Nadia. Selamat siang, Waalaikumsalam Mas Rizky. Ya, Dr. Nadia, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu perkembangan Omikron di tanah air hingga saat ini seperti apa, Dok? Ya, tentunya per kemarin kita ketahui ada 152 kasus Omikron yang sudah kita deteksi, di mana sebagian besar tentunya adalah pelaku perjalanan luar negeri dan 6 orang diantaranya adalah transmisi lokal yang terjadi. Artinya 6 orang ini tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri sebelumnya dan kontak langsung dengan tentunya orang yang baru saja pulang dari perjalanan luar negeri. Dokter, mengenai transmisi lokal ini apa yang sudah dilakukan pemerintah? Upaya-upaya seperti apa untuk mencegah agar tidak ada transmisi lokal lainnya di wilayah-wilayah ataupun titik-titik lainnya? Iya, jadi yang kita lakukan tentunya melakukan testing dan tracing ya. Yang pasti tracing untuk mengetahui, pertama memastikan bahwa yang bersangkutan tidak kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Kalau kita lihat 6 orang ini, 2 orang adalah tenaga kerja yang berada di Wisma Atlet yang memang mereka memiliki resiko yang tinggi ya untuk tertular dengan kasus-kasus COVID positif ya. Baik Omikron maupun tidak Omikron yang kemudian kita ketahui mereka sebagian besar adalah dari pelaku perjalanan luar negeri. Kemudian kita melihat ada 3 kasus, 4 kasus malahan ya. Yang satu adalah tertular dari saudaranya yang pulang dari perjalanan luar negeri, ini jelas, tapi penularannya terjadi di Indonesia. Makanya kemudian kita masukkan sebagai transmisi lokal. Kedua, itu adalah yang kita ketahui suami istri pelaku perjalanan dari Medan, dan yang satu adalah seperti yang disampaikan oleh Provinsi Jawa Timur. Jadi total 6 kasus yang artinya penularannya itu terjadi di Indonesia ya, tanpa ada riwayat perjalanan ke luar negeri. Nah, upaya untuk kemudian mengetahui sumber penularan, kontak erat, dan membatasi tentunya penyebaran Omikron ini sendiri kita lakukan dengan testing dan tracing. Artinya 14 hari sebelumnya dicari siapa saja yang kontak dan mencoba tentunya meminta yang bersangkutan mengingat-ingat ya aktivitas apa saja yang mereka lakukan 14 hari sebelumnya. Ya, dokter, kita tahu juga ada informasi di Israel ada istilah mengenai florona. Apa mungkin yang bisa disampaikan oleh Kementerian Kesehatan mengenai florona ini, Dr. Nadia? Iya, jadi florona ini sebenarnya bukan varian baru dari COVID-19 ya. Kita tahu bahwa varian yang paling baru yang sudah diumumkan oleh WHO itu varian Omikron. Nah, florona ini adalah suatu infeksi atau koinfeksi, artinya pada orang yang terkena COVID-19, tapi dia juga terinfeksi oleh virus influenza lainnya. Kalau ini COVID-19 kan jelas oleh SARS-CoV-2 ya, tapi kemudian kita tahu banyak sekali variasi daripada virus influenza seperti H1N1 ataupun virus-virus common flu lainnya. Nah, ini dilihat ada strain baru dari virus influenza yang kemudian bersamaan pada orang yang bersangkutan itu ditemukan juga varian Omikron pada genetiknya. Tapi tentunya kita harus lihat ya bagaimana kejadiannya di dalam masyarakat, apakah maksudnya satu orang yang terinfeksi 2 jenis virus ya, karena berbeda virus SARS-CoV-2 dengan virus influenza itu berbeda ya. Kemudian akan lebih cepat menular atau kondisinya lebih berat, ini masih terus dikaji dan dilihat. Tapi artinya apapun jenis varian, apapun infeksi yang terjadi, kita tahu bahwa pandemi ini belum selesai, artinya menjaga protokol kesehatan menjadi penting. Dan masyarakat tidak perlu panik, tetap waspada, itu yang menjadi perhatian kita semua. Ya, Dr. Nadia, ini berarti ada 2 virus yang masuk ya, influenza dan COVID-19. Dampaknya untuk tubuh akan seperti apa, dokter? Ya, tentunya dari sisi kekebalan tubuh kita kan berarti perlu perlawanan lebih ya, sama seperti kalau orang lagi perang ya Mas Rizky ya, bahwa kalau musuhnya 2 ya berarti lebih berat ya sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Jadi sebenarnya
kita tahu bahwa influenza sendiri sebenarnya sudah ada vaksinnya. Makanya kemudian organisasi profesi itu menganjurkan selain vaksinasi COVID-19, vaksinasi influenza juga tetap bisa diberikan kepada kita di masa kondisi pandemi COVID-19. Artinya proteksi-proteksi yang sudah kita ketahui, yang kita dapatkan dari berbagai jenis vaksin sebelumnya, itu tetap memberikan manfaat di masa pandemi ini dan tidak ada masalah untuk diberikan bersamaan asal jarak waktunya minimal 1 bulan ya antara vaksin influenza dengan vaksin COVID-19. Baik dokter, mungkin terakhir bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai rencana vaksinasi booster yang akan dilakukan oleh pemerintah pada Januari ini, Dokter Nadia. Iya, jadi kita berencana untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini ya. Di awalnya kita baru akan melaksanakannya setelah 208 juta sasaran itu mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Artinya kita sudah minimal mencapai 90% dari sasaran itu mendapatkan dosis kedua secara lengkap. Tapi seiring dengan berkembangnya informasi, kajian-kajian, dan adanya ancaman varian Omikron, tentunya proteksi tambahan ini semakin dirasakan perlu untuk dilakukan percepatan. Pertama adalah tentunya kepada kelompok rentan, yaitu lansia, dikarenakan angka kesakitan dan kematian cukup tinggi. Kita masih cukup tinggi angka case fatality rate kita dari angka di global ya. Oleh karena itu memberikan perlindungan tambahan kepada kelompok yang paling rentan juga harus dilakukan. Di sisi lain, di luar daripada kelompok rentan, tentunya pemberian dosis ketiga ini menjadi suatu pilihan ya. Artinya tidak ada kewajiban untuk mendapatkan dosis ketiga ini dikarenakan memang kunci dari pengendalian pandemi ini adalah bagaimana kita membentuk kekebalan bersama. Tidak cukup hanya kekebalan individu saja yang terbentuk, tapi bagaimana benteng bersama tadi menghalangi virus tadi untuk berkembang, bereplikasi, bahkan muncul dengan mutasi-mutasi baru. Jadi nanti akan ada 2 mekanisme ya, melalui mekanisme program pemerintah, karena pemerintah masih harus mengejar vaksinasi dosis 1, dosis kedua secara lengkap, baik pada usia di atas 18 tahun maupun pada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Jadi yang satu lagi adalah mekanisme secara mandiri yang artinya untuk masyarakat di atas usia 18 tahun di luar lansia dan penerima bantuan iuran. Baik, terima kasih. Kita harapkan rencana pemerintah menyelenggarakan vaksinasi booster ini dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.